Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJS guys, jalan-jalan sore JJS. Bab 395 sampai 396. Bab 395. Kamu sangat jahat. Melihat ekspresi wajah Suzy dan Sumu, Ye Guan langsung mengernyit. Mungkinkah pacar ini punya arti lain? Bukankah Wanyu bilang tidak ada arti lain? Saat ini, Sumu di samping tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Itu saja, kamu bisa menangani urusanmu sendiri. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lelaki tua berjubah hitam di depan Ye Guan segera mundur. Sumu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, terima kasih telah menyelamatkan Suzy." Ye Guan sedikit mengangguk. "Sama-sama, Pak Tua, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi." Sumu tersenyum dan berkata, "Oke." Ye Dian mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Suzy segera mengikuti. Di aula, Sumu memandang Ye Guan yang pergi dari kejauhan. "Bagaimana menurutmu?" Orang tua berjubah hitam memandang Ye Guan yang sedang berjalan keluar aula. Tidak rendah hati atau sombong, sikapnya luar biasa. Dia jelas bukan orang biasa. Sumu terkekeh. Bagaimana seseorang yang bisa menusuk tenggorokan lawan dengan dahan bisa menjadi orang biasa? Lelaki tua berjubah hitam itu terdiam dan tampak sedikit serius. Sebuah cabang menembus tenggorokan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sumu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lihatlah diri mereka sendiri. Orang tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah saya perlu memeriksa asal-usulnya?" Sumu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu." Orang tua berjubah hitam memandang Sumu, yang berkata dengan lembut, "Sudah cukup, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Suzy." Pria tua berjubah hitam itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah meninggalkan aula, Suzy menoleh untuk melihat Ye Guan di sampingnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kebanyakan pria akan sedikit gugup ketika melihat kakek mereka. Tetapi pria di depannya tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia tidak rendah hati atau sombong. Dan kemurahan hatinya luar biasa, tidak kalah mengesankannya dengan kakeknya. "Orang seperti apakah kamu?" Suzy merasa sedikit penasaran. Seolah memikirkan sesuatu, Suzy tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu tidak menginginkan uang yang kakek berikan padamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak menabung uangmu." Suzy tanpa sadar bertanya, "Mengapa demikian?" "Ye Guan Dao, saya memperlakukan Anda sebagai teman." Suzy memandang Ye Guan. "Teman?" Ye Guan mengangguk. "Menurutku kamu dan Nona Wanyu sama-sama sangat baik." Suzy memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menoleh untuk melihat Suzy. Dia menyentuh pipinya dan berkata sambil tersenyum,
apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Suzy menggelengkan kepalanya. Ye Guan tersenyum dan hendak berbicara. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang dari kejauhan. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan gaun merah cerah. Dia berusia 20-an. Melihat wanita ini, Suzy langsung mengernyit. Wanita itu menghampiri Ye Guan dan Suzy sambil tersenyum. Dia menatap Ye Guan lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu pacar Suzy?" Ye Guan sedikit mengangguk. "Siapa kamu?" Suzy melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu menatap Ye Guan. "Di mana kamu bekerja?" Ye Guan mengerutkan kening. Wanita itu memiliki nada bertanya. Suzy tiba-tiba berkata dengan dingin, "Li Mei, apakah penting bagimu di mana dia bekerja?" Wanita bernama Li Mei mengabaikan Suzy, tapi menatap Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. "Ini akan membunuhmu jika mengejar sesuatu yang bukan milikmu." Ye Guan memandang Limu dan tidak berkata apa-apa. Limu memandang Suzy. "Suzy, aku harus mengingatkanmu bahwa Wang Yue akan sangat tidak senang jika kamu bersama pria lain." Wajah Suzy langsung berubah dingin. "Dengan siapa aku dan apa hubungannya dengan dia?" Limu tersenyum, lalu memandang Ye Guan. "Suzy, menjadi tampan tidak ada gunanya. Orang ini harus memiliki kekuatan, latar belakang, dan serasi. Jika tidak, itu hanya akan menjadi tragedi, sama seperti ibumu." "Limu," Suzy tiba-tiba meraung. Dia menatap Limu, matanya seperti terbakar. "Kamu berani menyebut ibuku lagi?" Limu tersenyum menghina. "Kenapa? Kamu akan memukulku? Aku adalah ibu nominalmu sekarang. Meskipun aku hanya ibu tiri, jika kamu memukulku, Suzymu akan muncul di berita nasional besok. Bisakah kamu percaya itu?" Suara itu tiba-tiba berhenti, karena satu tangan mencengkeram tenggorokan Limu. Suzy menatap Ye Guan dengan wajah terkejut. Limu juga kaget. Ye Guan mengerahkan sedikit tenaga, dan mata Limu tiba-tiba menyusut, dipenuhi ketakutan. Ye Guan menatap Limu. "Bagaimana kalau aku minta maaf dan melepaskanmu?" Limu tiba-tiba menjadi marah, dan pada saat ini, Ye Guan menggunakan kekerasan lagi. Klik, tulangnya sedikit patah. Mata Limu langsung menyusut menjadi bentuk sulaman. Kematian yang akan segera terjadi membuatnya tidak bisa mempedulikan apapun lagi, dan dia mengangguk dengan cepat. Ye Guan melepaskan tangan kanannya, dan Limu hampir pingsan. Ye Guan menatap Limu. "Minta maaf." Limu tiba-tiba berkata dengan tajam, "Kemarilah, kemarilah." Ye Guan tiba-tiba menjambak rambut Limu dan membantingnya ke tanah. Ledakan, tanah hancur dan darah berceceran. Orang-orang yang datang tercengang saat melihat pemandangan ini. Suzy juga tetap di tempatnya. Sumu yang datang juga tercengang saat melihat pemandangan ini.
Ye Guan memandang Limu yang meratap di tanah dan berkata dengan tenang, "Bukankah sulit untuk meminta maaf? Tapi itu tidak akan mengorbankan nyawamu." Limu memandang Ye Guan dengan kejam dan berteriak histeris, "Tangkap dia dengan cepat!" Di sekeliling, pengawal Su Mansion hendak melangkah maju, dan Suzy tiba-tiba berkata dengan marah, "Siapa yang berani?" Mendengar hal tersebut, para pengawal langsung tidak berani melangkah ke depan dan menatap Sumu yang keluar dari kejauhan. Sumu menatap Ye Guan dari kejauhan tanpa berbicara. Ye Guan hendak membunuhnya, tapi Suzy dengan cepat menangkapnya. Wanita di depannya berasal dari keluarga Wang, dan keluarga Wang adalah kekuatan gangster di kota Baiyun. Ye Guan berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Sumu. "Tuan Su, menurutku kamu adalah orang yang terorganisir dengan baik dan bijaksana. Mengapa kamu ingin membiarkan orang bodoh seperti itu di Su Mansion? Kamu punya istri bodoh di rumah. Berbahaya bagi 3 generasi. Di tempat kita, orang seperti ini dapat dengan mudah membawa bencana bagi keluarga. Hari ini, demi Nona Suzy, saya akan melepaskannya. Tetapi jika dia berani membalas dendam terhadap saya nanti, dialah yang akan menanggung semua akibatnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Suzy segera mengikuti. Di tanah, Limu terus meratap dan menjerit. Di samping Sumu, lelaki tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, pemuda itu memiliki niat membunuh di matanya." Setelah Sumu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Periksa asal-usulnya." Pria tua berjubah hitam itu mengangguk, berbalik dan pergi. Sumu melirik Limu, yang meratap di tanah, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Jika bukan karena keluarga Wang, dia pasti sudah membunuh wanita ini sejak lama. Sangat bodoh. Setelah meninggalkan Su Mansion, Ye Guan perlahan menutup matanya, dan dia mulai menggunakan metode observasi kosmik. Sayangnya, energi spiritual di tempat ini terlalu sedikit, menyedihkan. Meski sangat sedikit, selama dia punya sedikit, dia bisa melakukan banyak hal. Saat ini, Suzy berjalan ke arah Ye Guan. Ye Guan membuka matanya. Suzy menatap Ye Guan. "Apakah kamu marah?" "Ye Guan Dao, apakah dia ibu tirimu?" Suzy mengangguk dengan ekspresi sedih. "Ayahku bertemu dengannya di klub tanpa batas." Mendengar ini, Ye Guan tercengang. Baru sekarang dia mengerti mengapa dia begitu marah ketika dia mengatakan dia akan pergi ke klub tanpa batas. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Karena alasan keluarga, kamu keluar untuk berbagi kamar dengan Wanyu?" Suzy mengangguk sedikit. "Aku tidak suka berada di sini." Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Bisakah kamu mengantarku kembali ke apartemen?" Suzy memandang Ye Guan. "Aku ingin kembali juga." Ye Guan sedikit terkejut. "Kamu ingin kembali juga?"
Suzy mengangguk. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, situasimu saat ini seharusnya lebih berbahaya. Lebih baik tetap di sini. Suzy tiba-tiba berkata, bagaimana kalau aku memintamu menjadi pengawal? Ye Guan sedikit terkejut. Pengawal? Suzy mengangguk. Kamu masih ingin pergi ke klub tanpa batas, kan? Ye Guan mengangguk. Dia pasti ingin pergi dan melihatnya sendiri. Selama klub tanpa batas ini benar-benar dibuka oleh guru tanpa batas, dia pasti bisa menemukan beberapa petunjuk. Suzy tersenyum dan berkata, tahukah kamu berapa biaya untuk menjadi VIP di klub tanpa batas? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Suzy mengangkat satu jari dan berkata, 1 tahun, biayanya setidaknya 2 juta koin Tiongkok. Ye Guandao, kamu harus mengangkat 2 jari. Suzy tersenyum cerah. Lalu melanjutkan, ini adalah VIP biasa. Untuk menjadi VIP teratas, Anda harus menghabiskan setidaknya ratusan juta bersama mereka setahun. Ratusan juta? Ye Guan terdiam. Suzy tersenyum dan berkata, kamu akan menjadi pengawalku dan aku akan memberimu 30.000 koin huaxia sebulan. Bagaimana menurutmu? 30.000? Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Senyuman muncul di wajah Suzy, lalu dia mengeluarkan 30.000 koin Tiongkok dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Aku akan membayarmu gaji 1 bulan di muka. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengambil uang itu. Oke. Suzy tersenyum dan berkata, setelah menerima uang, kamu tidak boleh menyesalinya. Ye Guan mengangguk, aku tidak akan menyesalinya. Suzy tersenyum tipis. Ayo pergi. Karena itu, dia mengantar Ye Guan kembali ke komunitas Zijun. Di dalam apartemen, begitu dia membuka pintu, Ye Guan melihat Mu Wanyu. Saat ini, Mu Wanyu mengenakan gaun tidur tali ikat, dengan bercak putih besar di dadanya. Dan dia tidak mengenakan apapun di bawahnya. Mereka bertiga tercengang. Mu Wanyu berkata, berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Ye Guan juga sedikit malu. Suzy memandang Ye Guan. Apakah kamu melihat sesuatu? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya tidak melihat apa-apa. Dia tidak bodoh. Suzy melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Mu Wanyu keluar. Saat ini, dia telah berganti pakaian tidur panjang, yang dibungkus rapat. Mu Wanyu tersipu seperti apel. Kenapa kamu kembali? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tidak terbiasa tinggal di sana. Mu Wanyu berkata, apakah kamu sudah makan? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Mu Wanyu berkata cepat, kalau begitu aku akan membuatkanmu makanan. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju dapur. Setengah jam kemudian, mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan. Mu Wanyu memandang Ye Guan dan berkata dengan heran, menjadi pengawal? Ye Guan mengangguk, ya,
ketika saya menghasilkan uang, saya akan pergi ke klub tanpa batas. Jika saya tidak dapat menemukan orang yang saya cari, saya harus pergi ke Yanjing. Pergi ke Yanjing. Mendengar ini, Suzy dan Mu Wanyu sama-sama tercengang. Mu Wanyu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan lulus bulan ini. Saat itu, saya juga akan pergi ke Yanjing dan kita akan menjadi teman." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Suzy tersenyum dan berkata, "Aku ingin pergi juga." Ye Guan memandang Suzy, yang tersenyum tipis. "Tanah yang kami tawarkan kali ini ada di Yanjing. Grup Su kami selalu ingin memasuki Yanjing, jadi setelah semuanya siap di Yanjing, saya akan berangkat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu benar. Aku akan memiliki teman ketika saatnya tiba." Suzy tersenyum tipis. "Ya?" Mu Wanyu tiba-tiba berkata, "Jika kamu pergi ke klub tanpa batas, apakah kamu harus memanggilku kakak dulu?" Ye Guan tertegun. "Kakak?" Mu Wanyu mengangguk. "Ya. Kamu harus melakukan pembelian terlebih dahulu sebelum bisa menjadi VIP." Ye Guan berpikir sejenak dan hendak berbicara. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua wanita itu sedang menatapnya sejenak. Ye Guan-san tersenyum. "Ini?" Mu Wanyu melirik Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Ku dengar gadis-gadis di sana sangat cantik dan berani, dan mereka bisa merayu pria." Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Apakah kamu secantik kamu?" Mendengar ini, kedua wanita itu tercengang. Ye Guan menggigit nasi lalu berkata, "Jika kamu tidak secantik kamu tidak akan bisa merayuku." Senyum muncul di wajah kedua wanita itu. Mu Wanyu berkedip, "Bagaimana jika dia lebih cantik dari kita?" Ye Guan meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan berkata dengan serius, "Kalau begitu aku tidak akan melawan. Mereka bisa menyiksamu sesuka mereka." Mu Wanyu tertegun sejenak, lalu menatap Ye Guan. "Kamu jahat sekali." Suzy menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bab 396, Fraksi Pendukung, Keluarga Yang. Setelah selesai makan, Mu Wanyu menyimpan piring dan sumpitnya. "Aku akan mencuci piring." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan membantumu." Karena itu, dia mengikuti. Mu Wanyu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Ye Guan Dao, "Tidak apa-apa." Mu Wanyu melirik Ye Guan dan sedikit tersenyum. Suzy melirik Ye Guan, menjadi semakin penasaran. Pria macam apa ini? Biasanya, dia lembut, sopan dan santun, seperti pria sejati. Namun saat marah, hal itu bisa mengintimidasi. Dia masih ingat ekspresi marah Ye Guan saat berada di Su Mansion. Saat itu, dia benar-benar merasakan niat membunuh. Jika dia tidak menghentikannya, pria ini akan membunuh seseorang. Melihat Ye Guan mencuci piring di kejauhan, senyuman muncul di wajah Suzy. Tidak peduli siapa pria ini,
dia tahu bahwa dia adalah orang baik. Pada malam hari, Ye Guan sedang berbaring di sofa. Dia menjalankan metode pikiran kosmik. Energi spiritualnya masih sangat sedikit, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menyerapnya hampir sepanjang malam, Ye Guan hanya memiliki sedikit energi yang dalam di dantiannya, dan sejumlah kecil energi yang dalam ini hanya cukup baginya untuk mengirimkan energi pedang. Tentu saja, bahkan tanpa Suan Qi, dia masih dapat mengendalikan pedang, tetapi tidak ada cara untuk mengendalikannya jauh, paling banyak hanya beberapa kaki. Tetapi jika dia memiliki Suan Qi, dia dapat mengendalikan pedang setidaknya 100 kaki. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya karena ada suara perkelahian di bawah. Seseorang akan datang. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya. Suzy tinggal di luar. Jadi keluarga Su secara alami mengirimkan seseorang untuk melindunginya. Saat itu, Suzy keluar dengan piyamanya, dan dia juga mendengar suara perkelahian. Suzy berjalan cepat ke arah Ye Guan, sementara Ye Guan melihat ke pintu. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar pintu. Ekspresi Suzy tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan Ye Guan. Ye Guan mengambil selimut di sebelahnya dan menaruhnya di atas Suzy. Dingin, hati-hati jangan sampai masuk angin. Suzy tercengang. Dia menatap Ye Guan, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Jangan keluar." Ye Guan berdiri dan berjalan keluar. Saat itu, Suzy meraih tangan Ye Guan dan berkata, "Hati-hati." Ye Guan tersenyum sedikit, lalu berjalan ke meja makan dan mengambil sepasang sumpit. Lalu, dia datang ke pintu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka pintu dan bergegas keluar. Dalam sekejap, jeritan melengking terdengar dari luar pintu. Di dalam kamar, Suzy memegang erat selimut itu dengan kedua tangannya, matanya penuh kekhawatiran dan ketegangan. Di luar pintu, 5 mayat tergeletak di depan Ye Guan, dan setiap mayat memiliki sumpit di antara alisnya. Dibunuh dengan satu sumpit, beberapa meter jauhnya di depan Ye Guan, berdiri seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu menatap Ye Guan dan berkata dengan suara serak, "Prajurit kuno." Kamu melirik pria berbaju hitam dan tidak berkata apa-apa. Pria berbaju hitam berkata lagi, "Anda berasal dari keluarga Mo di Xiananpai. Siapa yang mulia?" Ye Guandao, sekte pendukung Guangxuan, keluarga yang penyokong. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. 10 keluarga seni bela diri kuno teratas di Tiongkok tidak memiliki sekte pendukung seperti itu. Sepertinya itu adalah kekuatan Yakuza kecil. Setelah memikirkan hal ini, pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya perlahan. Dalam sekejap,
pakaian itu menari tanpa angin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melompat, seperti seekor harimau menerkam makanan, dan meninju Ye Guan. Angin tinju itu meraung, dan momentumnya luar biasa. Ye Guan sedikit terkejut. Orang ini berbeda dan lebih kuat dari orang biasa. Tepat ketika pria berbaju hitam bergegas ke depan Ye Guan tiba-tiba menghindar ke samping. Pria berbaju hitam itu melewatkan pukulannya, dan saat berikutnya, sumpit dimasukkan langsung ke tenggorokannya. Tertawa, pria bermata hitam itu melebar dan dia terjatuh. Ye Guan mencari-cari di tubuh pria berbaju hitam dan lainnya, dan akhirnya dia mengeluarkan sebuah batu sebesar ibu jarinya. Melihat batu ini, Ye Guan tercengang. Batu rohani. Ini sebenarnya adalah batu spiritual. Ye Guan senang pada awalnya, tapi segera dia mengerutkan kening, dan kemudian seolah-olah dia telah disiram air dingin padanya. Karena dia menemukan bahwa energi spiritual di batu spiritual ini sangat menyedihkan. Terlalu sedikit, Ye Guan tiba-tiba sakit kepala. Mengapa energi spiritual di galaksi ini sangat sedikit? Setelah menyingkirkan batu roh, Ye Guan mencari di beberapa mayat dan menemukan lebih dari 10.000 koin Tiongkok. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan Suzy bergegas menuju Ye Guan. Dia meraih lengan Ye Guan dan berkata dengan gemetar, "Tidak, kamu baik-baik saja." Ye Guan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Suzy menghela nafas lega. Tapi saat dia melihat mayat di lapangan, dia langsung muntah. Ye Guan menepuk punggung Suzy dengan lembut, lalu mengambil tisu dan menyerahkannya pada Suzy. Suzy mengambil tisu itu dan berkata, "Terima kasih." Ye Guan mengangguk sedikit, dan tiba-tiba berkata, "Ikuti aku." Saat dia mengatakan itu, dia membawa Suzy ke bawah. Ada lebih dari selusin mayat di bawah, dan di pinggir jalan tidak jauh dari sana, ada sebuah mobil. Di samping mobil, berdiri seorang pemuda juga seorang lelaki tua yang berdiri. Melihat pria ini, wajah Suzy langsung berubah dingin. Itu Li Zichen, tuan muda tertua dari keluarga Li. Keluarga Li. Ye Guan mengerutkan kening, dan pada saat ini, Li Zichen tiba-tiba berkata, "Hei." Ye Guan memandang Li Zichen. Li Zichen menyeringai dan kemudian memberi isyarat untuk menyeka lehernya. "Tunggu sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Tapi saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas keluar. Wajah lelaki tua di belakang Li Zichen tiba-tiba berubah drastis. Dia bergegas maju dan meninju Ye Guan. Namun, saat berikutnya, suara tajam dan menusuk tiba-tiba terdengar di udara lalu turunkan tenggorokannya. Tertawa, aliran darah muncrat dari tenggorokannya. Mata lelaki tua itu melebar dan dia perlahan terjatuh. Pada saat ini, Ye Guan sudah bergegas ke depan Li Zichen.
Sebelum Li Zichen sempat bereaksi, Ye Guan mencengkeram tenggorokannya dan membantingnya ke tanah. Ah, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari lapangan. Ye Guan memandang Li Zichen yang ketakutan di depannya. "Kamu ingin aku menunggu mati?" Li Zichen berkata dengan suara gemetar, Aku dari keluarga Li. Jika kamu berani menyentuhku." Ye Guan langsung menginjak wajahnya. Ledakan. Li Zichen tiba-tiba mengeluarkan suara babi. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan menatap Suzy di sampingnya. "Tutup matamu." Suzy menatap Ye Guan. "Tidak." Ye Guan berkata dengan serius. "Anak baik, tutup matamu." Suzy menggelengkan kepalanya. Ye Guan sedikit tidak berdaya. "Oke." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sumpit dan menyayat leher Li Zichen. Tertawa, dalam sekejap, kepala Li Zichen menggelinding dan darah muncrat ke seluruh lantai. Baginya, karena dia adalah musuh, dia harus bertindak tegas. Dia tidak suka berlarut-larut. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, pihak lain akan membalas besok. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Tak jauh dari situ, saat Suzy melihat adegan Ye Guan membunuh orang, dia merasa seperti disambar 5 petir, dan pikirannya menjadi kosong. Ye Guan melemparkan sumpit ke tanah, mencarinya, dan mendapatkan 2 batu spiritual lagi. Namun, semuanya bermacam-macam dan tidak memiliki banyak energi spiritual. Ye Guan menyingkirkan batu roh itu dan berjalan menuju Suzy. Melihat Ye Guan mendekat, ekspresi Suzy tiba-tiba berubah drastis, dan tanpa sadar dia melangkah mundur, matanya penuh ketakutan. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu dan kemudian berjalan ke atas. Setelah Ye Guan naik ke atas, Sumu dan yang lainnya bergegas ke tempat kejadian. Ketika dia melihat tubuh Li Zichen, Sumu membeku di tempat. Dia menatap Suzy dan hendak berbicara. Tetapi Suzy tiba-tiba melihat ke arahnya. Setelah Ye Guan kembali ke kamar, dia mencuci tangannya, lalu berbaring di sofa dan bersiap untuk tidur. Saat ini, Suzy tiba-tiba menghampiri Ye Guan. Ye Guan menutup matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Suzy menarik lengan baju Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Maaf." Ye Guan masih tidak berbicara. Melihat Ye Guan yang terdiam, Suzy tiba-tiba panik, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Aku tidak takut padamu. Ini pertama kalinya aku melihat orang mati. Don, jangan marah." Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. "Nona Suzy, saya tidak marah. Reaksi Anda normal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita adalah orang-orang dari 2 dunia." Orang-orang dari 2 dunia. Setelah mendengar perkataan Ye Guan, Suzy segera diam di tempatnya, merasa sedih. Kabut tiba-tiba muncul di matanya, dan kemudian air mata jatuh tanpa suara. Ye Guan menambahkan,
saya mengumpulkan uang Anda. Bulan ini, saya akan melindungi keselamatan Anda. Setelah bulan ini, saya juga akan pergi. Kita seharusnya tidak memiliki persimpangan lagi. Baginya, dia hanyalah seorang pejalan kaki di galaksi, dan jika waktunya tiba, dia akan pergi dari sini. Adapun Suzy, sejujurnya, dia secara alami sedikit marah. Tentu saja untuk Suzy, aku melindungimu. Tetapi kamu takut padaku dan menganggapku sebagai orang jahat. Mendengar perkataan Ye Guan, Suzy tetap di tempatnya. Kepanikan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, pintu kamar Mu Wanyu tiba-tiba terbuka bingung. Suzy menundukkan kepalanya sedikit. Mu Wanyu tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Suzy menggelengkan kepalanya sedikit. "Kenapa kamu bangun?" Mu Wanyu berkata, "Aku baru saja mendengar suara, jadi aku bangun untuk melihat." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Istirahatlah." Mu Wanyu melirik Ye Guan dan kemudian Suzy. Suzy melirik Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan kembali ke kamarnya. Mu Wanyu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke sisi Ye Guan. Dia menarik lengan baju Ye Guan. "Apakah kalian bertengkar?" Ye Guan menoleh untuk melihat Mu Wanyu dan berkata sambil tersenyum, "Pergi dan istirahat." Mu Wanyu berkata dengan lembut, "Dia menangis." Ye Guan tidak berbicara. Mu Wanyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya akan mengajukan pertanyaan, dan Anda menjawab dengan jujur, oke?" Ye Guan memandang Mu Wanyu dan sedikit penasaran. "Apa masalahnya?" Mu Wanyu memandang Ye Guan. "Apakah kamu menyukai Suzy?" Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, "Mengapa kamu menanyakan hal itu?" Mu Wanyu berkata dengan lembut, "Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya." Ye Guan tersenyum tipis. "Jika kamu dalam bahaya, aku akan menyelamatkanmu." Mu Wanyu bertanya, "Bantu aku memblokir senjatanya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu bisa memblokir meriamnya." Mu Wanyu berkedip, lalu tersenyum manis, dan bertanya, "Jika, aku berkata jika, Suzy dan aku membiarkanmu memilih, siapa yang kamu pilih?" Ye Guan sedikit bingung, apa yang harus dipilih? Mu Wanyu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Pilihlah untuk menjadi pacarmu." Saat dia mengatakan itu, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pilih keduanya." Mu Wanyu tertegun, lalu memelototinya. "Kamu ingin makan apa-apa?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, seolah dia sedang kesal, berbalik dan menendang Ye Guan lagi, dan berkata dengan marah, "Kamu boleh terus bermimpi, aku sangat marah." Menonton Mu Wanyu menyerbu kembali ke kamar. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Apakah ilegal mempunyai lebih banyak pacar di galaksi?
bersambung.